Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah dari CGP Angkatan 11 kelas 226B SDN Jember Lor 1 bermaksud ingin mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Langsung saja kita menemui Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Fauzan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siang hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah, ini tadi sudah istirahat, sudah sholat, Pak Saiful. Ini ada apa nih kok kayaknya serius sekali ini? Santai aja, Pak. Ini loh minumnya. Santai-santai. Iya. Minum. Ngapunten, Pak Haji, ngapunten. Monggo. Ini Pak Haji, ada tugas ini dari guru penggerak untuk mewawancarai panjenengan sebagai pengambil kebijakan di SDN Jember Lor 1 ini. Selama ini bagaimana Bapak Haji Fauzan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Geng. Ya apa ya Pak Saiful ya? Dilema etika itu kalau saya melihat ini merupakan kasus yang benar melawannya benar, sama-sama benar, di mana situasi yang terjadi itu harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang keduanya itu pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Tapi tidak ada yang salah gitu ya, hanya bertentangan aja. Tapi kalau bujukan moral, ini jelas satunya benar, satunya salah. Maka situasi dalam keadaan tersebut itu bagi saya lebih mudah mengambil keputusannya. Tinggal pilih yang benar gitu, selesai. Tapi ya tetap tidak serta-merta langsung saya vonis, saya justice bahwa kamu salah, kamu benar gitu. Tetapi ya tetap harus melalui tahapan-tahapan yang sama-sama bisa diterima secara damai. Nah, jadi tadi kalau dilema etika itu terkait dengan benar sama benarnya, kemudian kalau yang bujukan moral itu jelas benar dan salah, ngoten nggih. Artinya menurut si A itu benar, menurut si B juga benar gitu ya. Dengan kasus yang sama menganggap bahwa saya juga benar, itu juga benar kan, ngoten nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini selama ini Bapak Haji bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya kalau di sekolah itu ya rata-rata kasusnya ya itu ya, artinya selalu dilema. Ada dilema antar siswa, ada dilema antar guru, ada dilema siswa guru, ada dilema dengan wali murid. Nah ini sebelum mengambil keputusan, ini ya setidaknya saya selalu mengumpulkan fakta yang sebenarnya. Apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam dilema tersebut, saya analisis benar dan salahnya. Kemudian baru saya mencari solusi, beberapa alternatif solusi. Jadi tidak hanya satu. Ini kalau ini begini nanti bagaimana, kalau ini begini ini bagaimana. Baru saya putuskan, oh kayaknya ini yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi setelah keputusan, perlu saya refleksi lagi. Oh mungkin ada perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan keputusan yang bisa membuat keputusan yang merupakan dilema ini tidak membuat situasi menjadi hangat, tapi tetap damai, tetap mudah untuk
bisa menerima gitu Pak Saiful. Mudah diterima oleh si A, mudah diterima oleh si B juga. Iya. Jadi apa tadi yang bisa saya ambil itu satu bahwa sebelum mengambil keputusan yang disampaikan oleh Bapak tadi, satu ada identifikasi persoalannya terlebih dahulu. Nah, terus kemudian ada apa namanya mengumpulkan fakta-faktanya dulu sebelum diputuskan. Kemudian ada analisis ini jangka panjangnya bagaimana, jangka pendeknya bagaimana, seperti itu. Kemudian direfleksikan kebijakan itu apakah berimbasnya bagaimana, seperti itu nggih Bapak nggih. Ya, secara umumnya begitulah yang jelas. Nah, terus kemudian Bapak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Haji lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Kalau ditanya langkah itu gini Pak Saiful. Apa ya? Setelah ada kasus itu saya berusaha menggali apa sih sebenarnya penyebab masalahnya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Kalau sudah diketemukan masalahnya apa, kemudian siapa yang terlibat. Nah, saya kan ada temannya atau orang terdekat dari orang yang punya masalah tersebut, orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Saya tidak langsung tanya kepada yang terlibat, tapi orang dekatnya saya tanya, orang terdekatnya. Kemudian berdiskusi. Kalau memang masalahnya itu melibatkan warga lingkungan sekolah, ya saya juga berdiskusi dengan warga sekolah. Lingkup luar sekolah juga demikian. Baru membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Barulah saya putuskan mengambil solusinya, oh yang ini. Kembali lagi keputusan itu pun tidak saya anggap 100%, tetap harus saya refleksi lagi. Direfleksi lagi. Sehingga ya apa ya, di sekolah itu paribasane iku ngene Pak Saiful. Nangkap ikan jangan sampai keruh airnya gitu ya. Tetap harus kita ambil ikannya tapi tetap airnya jernih gitu ya. Gitu Pak Saiful kira-kira. Luar biasa ini filosofinya luar biasa. Nangkap ikan jangan sampai keruh. Nah, ini tetap jernih. Jadi keputusan yang diambil itu tidak berpihak salah satu, jadi perjalanannya mulus. Perjalanannya mulus. Harapannya begitu. Itu luar biasa sekali ini. Kemudian Pak Haji, hal apa saja yang selama ini Bapak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif? Ya, dari awal sebenarnya sudah tergambar, ya saya jelaskan meskipun tidak spesifik. Yang paling efektif itu setelah masalahnya tahu siapa yang terlibat. Nah ini keputusannya pun juga ada prioritas, ada prioritas. Jadi mana yang paling urgent, yang sangat mendesak harus segera saya putuskan. Nah ini ya diputuskan duluan. Jadi ambil yang paling urgen. Ini menurut pengalaman saya selama ini. Jadi misalnya hari ini hari santri -1 gitu ya. Ini belum ada keputusan dari Kemenak belum, dari dinas belum. Nah ini apa yang harus saya tunggu gitu ya. Ya makanya ini juga menurut saya paling penting. Ya saya tetap menunggu informasi dari dinas, karena dari Kemenak juga belum ada, dari dinas belum ada. Nanti siapa yang memberi keputusan baru kita putuskan. Jadi intinya masalah-masalah dilema di sini yang paling efektif menurut saya ya paling urgent harus diselesaikan dulu, baru kasus berikutnya dengan alternatif solusi berikutnya. Jadi ada skala prioritas yang terlebih dahulu yang diambil gitu. Terus kemudian ada mungkin ada prinsip rasa atau empati berikutnya, seperti itu ya. Berikutnya Pak Haji, terkait dengan hal-hal apa sajakah selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangannya ini begini, Pak. Untuk mengambil keputusan dilema etika itu apa ya? Memang mempunyai nilai-nilai yang sama penting. Tetapi harus ada yang saya dahulukan. Juga adanya orang-orang yang merupakan atasan saya langsung terlibat. Serta adanya peraturan yang juga harus saya patuhi. Maka dalam mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika ini, tantangannya itu terbentur kepada atasan, terbentur pada peraturan, juga sama-sama penting. Maka ya tetap saya apa ya istilahnya, mengambil nilai rasa yang harus saya utamakan. Jadi nilai rasa mengambil keputusan dilema ini yang harus saya utamakan, sehingga antara orang yang terlibat dalam masalah dilema etika ini tidak ada rasa negatif di belakang hari. Jadi untuk menimbulkan rasa tetap harmonis di lembaga kita, di lembaga Jember 1 ini. Sehingga nilai rasa lah yang harus saya utamakan. Karena sama-sama benar. Sama-sama benarnya. Itu Pak Saiful ya. Jadi tantangannya adalah ada ada peraturan, kemudian ada kebijakan dari atasan, kemudian ada skala prioritas, kemudian ada empati atau rasa supaya pengambilan keputusan ini juga tetap tidak menyakitkan satu sama lainnya seperti itu. Karena saya lihat di Jember Lor 1 ini guyub rukunnya sangat luar biasa ini. Nah, okay. Terus kemudian terkait dengan tadi ada rasa dan sebagainya. Terus apakah Bapak Haji Fauzan ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya besok atau kapan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, bahwa ada sekian kasus, bahwa misalkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu gurunya ada yang seperti apa, kemudian ada yang tidak, anaknya tidak diperhatikan, apakah langsung eksekusi di tempat atau nanti dipanggil atau bagaimana yang Bapak lakukan selama ini, Bapak Haji lakukan? Iya Pak Saiful ya. Kalau ditanya tentang tata kelola atau jadwal, terus terang saya tidak punya jadwal tersendiri ya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena masalahnya kan juga tidak terjadwal datangnya. Ya. Makanya tidak bisa dijadwal. Tetapi saya menganalisa adanya kemungkinan ini akan menjadi masalah etika dan tidak itu, maka setiap hari saya pasti keliling melihat kelas-kelas, melihat guru-guru, bertemu dengan guru-guru ini untuk membangun atau mencegah tidak akan terjadinya itu. Kalau memang terpaksa terjadi, ya ini pasti terjadi, ya saya mempertimbangkan dan bermusyawarah dengan kasus dilema etika yang ada, baik itu secara formal rapat dinas atau non formal, ngomong-ngomong di depan kelas, ngomong-ngomong di kantin, ngomong-ngomong di masjid, itu ini dalam rangka untuk mengelola kasus etika ini, dilema etika ini, biar tidak sampai menimbulkan sesuatu yang sulit bagi lembaga. Dan selama ini alhamdulillah sama yang disampaikan Pak Saiful tadi, bahwa di sini harmonis sekali lah, baik guru, kemudian wali murid, kemudian siswa-siswa ini ya harmonis lah secara umum gitu ya. Ya, alhamdulillah luar biasa ini Pak Haji. Jadi
penyelesaian dilema etika sangat luar biasa, bahwa panjenengan selalu keliling pagi, sudah turun olahraga padahal medannya curam seperti itu, untuk melihat kegiatan pembelajaran di kelas, seperti itu, mengontrol lini atas lini bawah seperti itu gitu. Jadi supaya tidak ada kasus yang tidak terselesaikan dan berkepanjangan seperti itu. Gitu ya. Ya sama-sama lah, kita kan membangun kepercayaan, melayani masyarakat ini ya semampu kita, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan tadi sudah disampaikan dengan terkait layanan. Nah, membangun kepercayaan. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Haji Fauzan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ditanya adakah seseorang, pasti ada. Karena saya tidak mungkin sendiri. Ya. Jadi sekolah kita kan sekolah besar. Ya, lokalnya banyak, muridnya banyak, gurunya banyak, wali muridnya banyak juga. Ya. Sehingga pasti ada seseorang atau beberapa orang bahkan ya yang terlibat. Setidaknya kalau kaitannya dengan dilema etika ini, yang paling saya libatkan itu pasti bidang kurikulum. Saya mempercayakan pada seseorang yang menangani kurikulum dan juga seseorang yang menangani kesiswaan. Di kurikulum itu terkait dengan mempengaruhi dengan pembelajaran. Sehingga kaitannya dilema ini, saya selalu melibatkan yang di dalam ya, orang ini. Tetapi kalau dengan ekstrakurikuler kan kita melibatkan pembina profesional ya. Tidak kita bina, ya saya percaya sebenarnya guru-guru itu mampu membina, tapi ada yang orang profesional khusus menangani pengembangan bakat anak-anak. Sehingga itu juga saya libatkan, misalnya marching band itu ya. Ada profesional marching band di Jember itu anak-anak yang khusus JMB. Kemudian ada perguruan pencak silat, itu ya kita melibatkan profesional pendekar-pendekar itu untuk membina anak-anak, termasuk pembinaan seni dan juga Al-Quran dan seterusnya. Ini kita melibatkan profesional. Ada juga ini komite sekolah. Komite sekolah ini merupakan orang yang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sini, khususnya dilema etika. Kalau memang dirasa saya tidak mampu menyelesaikan di dalam, saya melibatkan komite, bahkan juga pengawas ya, ada pengawas agama, ada pengawas sekolah ya, di lembaga. Ini kita libatkan, pasti tidak sendiri, saya tidak bisa, pasti ada, tidak hanya seseorang Pak Saiful, tapi banyak orang yang harus terlibat dalam menangani masalah ini, biar semuanya bisa berpartisipasi gitu Pak Saiful. Siap. Luar biasa ini, banyak sekali pelajaran yang bisa saya tangkap dari yang sudah dilakukan oleh Bapak Haji Fauzan ini. Nah, ini kata kuncinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Fauzan, bahwa tidak sendiri, berarti kolaborasi dengan pihak pemerintah, dengan pihak dalam, dengan pihak luar yang melatih eskul dan sebagainya. Nah, kemarin ini habis datang dari Jogja terkait dengan marching band yang alhamdulillah mendapatkan juara luar biasa nih. Nah, ini pasti sebelum berangkat pasti ada dilema yang harus diputuskan, menggunakan armada yang seperti apa, kebijakan-kebijakan yang harus diambil terkait dengan wali murid. Nah, itu mungkin bisa diinformasikan Bapak Haji, prestasi yang luar biasa yang disabet ini bisa menyelesaikan dan perjalanannya mulus sampai prestasinya luar biasa ini, bagaimana Pak Haji? Ya, itu tidak lepas dari pembelajaran yang harus saya ambil Pak dalam kegiatan di lembaga ini. Memang untuk memutuskan suatu kasus dilema etika semua lini kaitannya dengan eskul yang ditanyakan ini, sebelum mengambil keputusan saya memang
apa ya, banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Misalnya eskul tadi ya. Okay. Dari awal untuk menentukan pilihan anak-anak bakat minatnya, itu sekolah Jember 1 ini hati-hati ya, membuat sebanyak-banyaknya layanan dengan tidak keterpaksaan, membuat sebuah edaran untuk didampingi orang tuanya memilih eskul apa yang akan dipilih, pengembangan bakat minat apa yang akan dipilih anak bersama orang tuanya. Kemudian kita klasifikasi, ada 11 eskul di Jember 1 ini. Memang yang besar itu marching band. Ada lain basket, ada futsal, ada pencaksilat, ada karate, ada seni dan lain-lainnya. Ini tidak mungkin saya berjalan sendiri atau sekolah berjalan sendiri, karena anaknya didampingi orang tuanya. Maka eskul salah satunya yang marching band tadi ditanyakan kaitannya berangkat ke Jogja itu bagaimana. Nah, ini tidak serta-merta 1-2 minggu, 1-2 bulan yang lalu, tapi 1 tahun yang lalu, Pak Syekh. Jadi awal tahun ajaran baru, anak marching band, semua eskul kita kumpulkan bahwa targetnya marching band ini sekolah harus memandaikan anaknya. Tidak dilatih sendiri. Ya, setelah diputuskan oke, berangkat. Nah, ini kan keputusan bersama. Ya, ada yang puas dan tidak puas gitu ya. Ada yang tidak puas ini. Ya. Tapi kan kita menyelesaikannya itu saling menghormati. Kalau misalnya ada yang keberatan, ada subsidi silang, ada yang lebih mampu saling membantu dan begitu. Akhirnya terjadilah beberapa hari yang lalu ini kita berangkat ke Jogja, tepatnya tanggal 17 kemarin. Memang eventnya tingkat nasional, pesertanya berbagai provinsi. Dan itu biaya mandiri dari lembaga bahasanya. Tapi lembaga tidak mungkin mandiri melibatkan beberapa pihak. Ya, ada dukungan dinas, ada dukungan pengawas, ada dukungan wali murid. Sehingga keputusan yang kita ambil itu sepertinya sudah saling menerima. Kalau puas tidak puas, memang ya saya tidak mengatakan yang negatif, semua puas menurut saya. Luar biasa sekali Pak Haji, ini apa yang sudah yang disampaikan oleh Bapak Haji ini sangat inspiratif sekali untuk pribadi saya, bahwa yang terlibat ini adalah semua adalah kolaborasi antara semua pihak nih. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ini Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Haji Fauzan petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Pak Haji Saiful. Ini ya pembelajarannya banyak sekali yang dapat saya ambil dalam mengambil keputusan, khususnya kasus dilema etika. Tapi yang paling mendasar bagi saya untuk pelajaran yang dapat saya ambil itu bahwa sebelum mengambil keputusan itu harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Sehingga saya menyempatkan setiap hari keliling itu dalam rangka menganalisa kasus di setiap kelas. Kalau kasusnya sudah saya temukan, maka pertimbangan-pertimbangan ini yang dapat saya berikan untuk menyelesaikan sesegera mungkin kasus yang ada. Dan setiap keputusan itu kan pasti bisa memuaskan, mungkin juga ada yang kurang memuaskan. Tetapi di pengalaman saya selama ini, keputusan yang saya ambil ini hampir teman-teman itu anggaplah puas ya, anggaplah puas. Setidaknya ini ada kasus yang merupakan dilema sama-sama benar. Mau berangkat ke Jogja, ini ada
ada yang setuju, ada yang tidak setuju karena biayanya luar biasa. Tetapi setelah kita jalani dengan diskusi yang melibatkan semua pihak, hasilnya dapat kita rasakan. Semua puas ditutup dengan hasil yang diperoleh. Bahkan yang tidak memiliki Jember 1 aja, masyarakat Jember merasa puas bahwa Jember diwakili Jember 1 ini bisa membawa nama baik di kancah internasional. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Tidak lupa saya juga tetap saling menghormati antara semua pihak yang ada di lembaga maupun stakeholder yang ada di Jember saat ini untuk saling menghormati, Pak Saiful. Saya kira itu Pak Saiful yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan wawancara hari ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo Pak Saiful. Mungkin Pak Haji, quote atau kata-kata bijak untuk saya supaya bisa berkembang ke depannya ini. Mungkin Pak Haji punya kata-kata bijak untuk saya. Oh iya. Gini Pak Saiful. Selama ini pengalaman saya ya, saya bisa membuat kehidupan atau lembaga sejauh ini ya ada 3 kata yang selalu saya ingat dan saya pesankan kepada teman-teman itu, yaitu SSB. Apa itu SSB? Itu ya satu kata S, syukur ya. Kita bersyukur kepada Allah apa yang kita terima, apa yang kita dapat lakukan, apa yang dapat kita kerjakan. Ini kita syukuri bahwa inilah dari Allah. Nah, syukur kita dalam S yang kedua, semangat. Nah, kita harus bekerja dengan penuh semangat. Karena apa yang kita doakan dulu, kita berdoa kepada Allah, sudah dikabulkan, kita syukuri. Syukur kita tidak hanya lisan, tetapi dalam perbuatan. Kita berbuat dengan penuh semangat, sekuat hati, sekuat tenaga, segala pikiran kita curahkan. Ya inilah bentuk syukur kita, bekerja dengan penuh semangat. Yang ketiga, B, itu berubah. Ya, harus berubah karena dunia ini selalu berubah, ilmu pendidikan berubah, dan tantangan zaman selalu berubah. Nggak ada yang kekal selain perubahan itu sendiri. Maka kita siap berubah, menyongsong masa depan, menyiapkan anak-anak mencapai suksesnya. Semoga amal perbuatan kita menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu Pak Saiful ya. Luar biasa sekali ini. Kita berarti saya harus keluar dari zona nyaman. Ya yang baik diterima, ceritakan pada orang lain. Yang kurang dari saya jangan diceritakan pada orang, sampaikan kepada saya. Siap. Gitu. Alhamdulillah. Gitu Pak Saiful ya. Terima kasih luar biasa ini pelajaran bagi saya sangat banyak sekali dari Bapak Haji Fauzan dalam mengambil keputusan dilema etika dan sebagainya yang sudah sharing bareng. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Haji Fauzan untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai, dan mohon maaf bila mana saya dalam menyampaikan perkataan saya kurang berkenan, kemudian ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sama-sama Pak Saiful, terus berkarya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.